Dog Lovers Indonesia kembali bersama Bobisan, YouTuber paling keren se-Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita. Ditemani oleh Om lagi ngapain sih? Gue punya baju baru dong. Putra Time Traveler. Kan gitu kan ya kan, biar gak ada omelin Cici ya. jadi sesi kali ini adalah sesi konsultasi ya. Kemarin gue udah lempar pertanyaan di komunitas tentang perawatan dan pemeliharaan ya. Sudah terkumpul sekitar 25 pertanyaan, tapi ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi digabung jadi satu. Nah, misalnya Dog Lovers yang namanya disebut, ya berarti beruntung. Kalau yang nggak disebut jangan baperan, nanti bisa tanya lain waktu. Atau mungkin yang nggak disebut pertanyaannya ngalor ngidul gitu. Dapatkan produk Purelax secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Purelax bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Official Store, Pet Station BSD City. Pertanyaan pertama atas nama Sony Jingga. Nah, Sony Jingga ini masih bingung sebenarnya leher ayam lebih baik raw atau mateng. Jadi gini, leher ayam itu bagian tulang ayam yang boleh dikasih ke anjing karena tulang rawan. Ya, jadi mau kasih mateng atau mentah. Nah, dulu ketemu breeder dari Singapura, Golden Retriever, ya dia bilang anjingnya itu selalu dikasih makan leher ayam sekitar 10 biji ya, tapi kulitnya nggak dipakai, jadi hanya lehernya tok. Karena kulitnya itu kan lemak banget, sedangkan lehernya kan banyak tulangnya ya. Nah, dia kasihnya mentah. Jadi boleh dikasih mentah, boleh dikasih matang. Kalau dikasih matang ya direbus dulu. Kalau dikasih mentah dicuci yang bersih ya. Jadi jangan dari pasar langsung dikasih. Mesti cuci bersih, lemaknya dibuang. Nggak disaranin dikasih lemaknya. Misalnya satu ekor Golden Retriever dikasih 10 leher batang, mungkin kulitnya 2 aja cukup. Tapi lihat nanti kalau begitu dia pas pup rada mencret, sebaiknya jangan dikasih kulitnya. Nah, kekurangannya dari pemberian leher ayam ini, nanti nya dia seperti kapur, keras. Ya, jadi misalnya kita lihat anjing kita nya kayak begitu, baiknya dikurangin ya. Lebih bagus leher ayam atau daging ayam? Ya, mendingan daging ayam kalau ada uang ya. Jadi kalau tapi misalnya sekedar tambahan untuk kalsium, bisa dikasih leher ayam. Ceker ayam juga boleh. Lalu Putra 86, daging ayam termasuk kepala plus leher atau tulang sisa bagian dada. Apa baik dikasih tiap hari sebagai makanan? Karena ada informasi bagian ayam dalam kurung daging mengandung protein tinggi dan dapat menyebabkan bulu anjing rontok. Saya punya pitbull mau jalan umur 5 bulan, mau umur 5 bulan ya. Selama dari umur 3 bulan diberi daging rebus, kepala, leher atau dada. Nah, baru 4-5 hari terakhir ada pitak bagian leher. Awalnya dipikir ringworm, tapi kalau dilihat sih bukan ringworm. Panjang benar pertanyaannya. Jadi begini, dia mau tanya daging ayam itu boleh gak sih dikasih ke anjing pitbullnya? Karena banyak yang bilang daging ayam itu proteinnya tinggi. Mestinya sih daging ayam proteinnya nggak tinggi ya. Maksimal kayak paling cuma 20%. Jadi kalau dibilang protein 20% tinggi apa enggak? Ya enggak, apalagi dari bahan alami, daging segar. Nah, kalau kita lihat dog food itu kebanyakan proteinnya 26%, ya bahkan ada 30% lebih, 35% bahkan yang dog food Kanada. Nah, itu yang kemungkinan bisa bikin anjing jadi sakit kulit. Kalau dia udah kasih dari umur 3 bulan, sekarang baru ada pitak-pitak, belum tentu dari ayamnya juga. Ya, bisa jadi dari shampoo-nya atau mandinya yang nggak bagus ya, jadi yang bikin dia kena jamur ya. Bisa jadi juga kena jamur juga. Nah, tapi ada beberapa kasus ya dikasih daging ayam sakit kulit. Kenapa? Karena mungkin ada ayamnya itu kurang oke. Jadi mungkin ada antibiotik atau ada obat-obatan yang terkandung di dagingnya. Jadi kulit anjing itu sensitif jadi sakit kulit. Kalau gue dulu pernah kasusnya gini loh. Anjing gue makan daging ayam baru beli dari pasar ya, biasanya nggak masalah, tiba-tiba pencet sampai kayak ada darah gitu. Tapi begitu diganti ayam lain kayak ayam goreng, misalnya beli KFC ya, nggak ada masalah. Balik lagi ke ayam itu masalah lagi. Jadi satu ekor itu mau nggak mau dibuang karena mungkin ada problem, ada racun atau ada apa, jadi anjing itu diare ya. Oke, pertanyaan berikutnya Vincentius Aditama. Om,
Mau tanya dengkul, tekukan kaki anjing saya bagian depan kok botak, ya nggak tumbuh bulu. Dikasih vitamin bulu juga nggak tumbuh-tumbuh. Ada solusi nggak obat yang cocok? Nah, Michael Herianto juga nanya untuk menghindari kaki GSD kapalan gimana? Robi Aprilians, Om Bob gimana cara merawat dengkul kaki anjing depan yang lecet-lecet gitu? Lecetnya bukan lecet tapi ya sama kapalan gitu ya. Jadi ini sering ditanya sama si Putra. Kenapa anjing itu, terutama anjing besar ya, ininya bagian sini ini suka botak atau kapalan ya? Karena dia bertumpu ya, dia kan duduknya begini kan, nah dia bertumpu di sini nih. Ya, terutama anjing-anjing di dalam kandang yang jeruji, apalagi jerujinya sudah mulai karat atau nggak licin kayak bukan pakai stainless atau aluminium, jadi pakai besi biasa yang geradakan ya, dia akan kapalan di daerah sini ya. Buat menghindarinya kasih bantal. Tapi kan nggak mungkin anjing gede dikasih bantal ya. Nah buat anjing yang kayak golden, yang bulunya tebal biasanya aman karena dia ketutup bulu. Tapi kalau misalnya sudah terjadi gimana? Pakai baby oil. Jadi rajin diolesin baby oil, lama-lama dia ngelupas tuh. Ya tapi selama dia masih bertumpu di yang apa namanya permukaan yang keras, pasti akan selalu kapalan. Jadi hal itu susah dihindarin. Kalau mau dikasih spring bed atau dikasih busa supaya dia empuk ya bagian sini, jadi nggak kapalan lagi. Andika Wibowo, Om, boleh nggak pelihara anjing cocok AC-nya pas malam aja, siangnya di kipas? Kenapa nggak kebalikan ya? Siang yang pakai AC, malam pakai kipas. Ya, jadi lebih baik begitu. Tapi kalau misalnya mau malam pakai AC, ikut nebeng yang punya rumah atau tidurnya di kamar nggak apa-apa. Selama gini, anjing itu boleh gak sih dipelihara tanpa AC? Boleh aja selama tidak kepanasan, ya. Nggak kepanasan contohnya gimana? Lu ikut duduk di situ, lu nya nggak kepanasan, ya udah. Atau lu lihat anjing lu melet-melet ya gitu. Kalau itu indikator anjing itu kepanasan apa enggak ya. Jadi selama anjing nggak kepanasan, nggak pakai AC nggak apa-apa. Pakai kipas angin aja juga boleh supaya ada sirkulasi udara ya. Dianing Tias, Yuni Astuti, ngatasin anjing yang takut sama kita gimana? Padahal aku nggak pernah jahatin dia, tiap aku lewat dia lari. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Stephen Tan. Om, kalau anjing saya penakut gimana? Padahal jarang dikandangin, tapi setiap ada orang baru langsung sembunyi. Jadi gini ya, yang anjing orang lain atau anjing liar di jalanan, ya, itu kita kalau lewat dia takut, pasti dia ada trauma. Ya, jadi dia trauma sama orang asing, mungkin pernah disambit ya atau pernah dipukul. Jadi dia nggak mau begitu ketemu orang asing dia takut. Ya kan ya, mungkin ya solusinya gimana? Ya mesti dideketin baik-baik, mungkin dikasih makanan ya. Itunya cukup lama, jadi pelan-pelan gitu loh. Jadi kita bawain dia snack, ya, sodorin dia mau apa enggak, membangun kepercayaan ya. Jadi anjing itu kalau udah nggak percaya sama orang, ada anjing tertentu yang istilahnya dia mengingat sesuatu, mendendam. Jadi udah benci sama orang asing, dia akan seterusnya begitu. Itu memang sulit. Nah, lalu satu lagi Stephen Tan, kalau anjing penakut padahal jarang dikandangin, setiap ketemu orang baru langsung sembunyi. Ya tadi sifat alami anjing itu kan menjaga ya. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang baru, mestinya dia gonggong. Nah, bisa jadi dia jadi takut. Nah, itu kalau misal mau dihindarin seperti itu, misal kita mau anjing kita Bud, tampang lu jangan kayak begitu dong, Bud. Ya kan? Lo kalau mau ambil bangku duduk sini gitu. Sendiri aja. Jadi biar kelihatan kaosnya. Jadi disosialisasikan ya. Jadi misalnya gini, kita bikin dia nyaman. Misalnya kita gendong dia anjingnya, ketemu orang lain sambil kita bikin dia nyaman, memberikan experience atau pengalaman kalau ketemu orang lain itu menyenangkan, bukan menakutkan. Ya jadi bikin dia nggak takut lagi ya gitu ya. Ini kalau misalnya sampai problem, perlu dog rehabilitator. Dog rehabilitator mungkin seperti Kotamrin dari Fansmart itu bisa bantu. Oke, nomor 5, Angel Noviani, cara hilangin kutu pada anjing. Anjingnya susah dipegang. Ini juga ada yang tanya, Darwin Firman, husky-nya kutuan parah, suntik obat tetes tengkuk, sampo, kutu udah dilakuin, tapi tetap banyak kutu. Yeni Febriana, kok aku kebetulan setiap hari ajak corgiku keluar. Dia sering keluar, ada kutu. Untuk pencegahannya lebih baik pakai oral, kalung, atau tetes. Ya. Jadi, lu ngerti bahasa itu gak sih? Gue lagi apaan emang ini? Ya, jadi obat kutu yang bagus itu
next guard yang dimakan ya. Next guard itu ada panduannya untuk berapa kilo dimakan, itu manjur sekali. Boleh buat pencegahan, boleh untuk pengobatan anjing yang berkutu. Jadi sekali makan sebentar, Put ya, berapa jam ya lo punya anjing ya? Kutunya hilang ya? 6 jaman lah. Jadi sekitar si Putra anjingnya kutunya banyaknya bejibun nggak kira-kira sampai jalan-jalan di tembok ya, begitu dikasih 6 jam selesai Put. Jadi nggak perlu disemprot lagi. Nggak usah, nggak perlu. Nggak aja tuh pengalaman. Itu temponya kan wabah. Ya jadi kalau yang buat pencegahan mungkin bisa kasih separuh dosis atau pemberiannya lebih lama. Misal satu porsi dosis itu untuk 1 bulan dibikin jadi 1,5 bulan atau 2 bulan. Ya, jadi pakai next guard namanya. Dan aman banget Tom. Tempo hari itu kan si Aigo kan nggak sengaja kemakan setengah lebih banyak. Gue pikir gue takut tapi takut mati ya. Ternyata enggak Om. Ya udah. Oke, jadi kebanyakan makannya dia mesti kasih yang buat anjing si Ciwi yang gede porsinya maksudnya. Nah, dimakan sama anjing Chihuahua gitu ya. Atau Ya udah boleh sana lagi. Itu rambutnya di sisi dong. Gua rapi begini, lu kumulnya nggak kira-kira? lagi hitam. Iya, emang lu Kan matahari. emang lu nggak pernah putih. Ya, soal kutu udah beres. Wayan Arimbawa, anjing ras kecil yang bulu pendek yang cocok di pelihara rumah apa? Chihuahua. Iya sama. Ini kena matahari Om. Kena matahari. Biasa. Oh, 7. Cimis itu anjing kok gereng pas mau diambil mainannya, apa itu normal atau di anjing alfa padahal betina. Jadi kalau misalnya anjing mau diambil makanannya atau mainannya dia gereng itu wajar karena dia ya kayak kita aja, kita juga nggak mau makanan kita diambil orang gitu ya. Itu sifat alami anjing untuk nunjukin. Tapi ada yang nggak masalah. Nah, anjing betina bisa alfa apa enggak? Semua anjing bisa alfa. Jadi bisa betina atau jantan itu bisa alfa. Jadi bukannya hanya anjing jantan yang bisa alfa, anjing betina juga bisa alfa. Kemarin kita ada ngevlog bersama Cici Sandy dan anjingnya si Lexi. Nah, si Lexi ini ternyata anjing yang alfa, jadi dia punya problem ya. Nanti bisa lihat di vlognya. Michelle, Helen. Makanan anjing itu boleh gak dikasih kita makan? Makanan anjing itu boleh gak sih kasih yang kita makan? Jadi boleh gak sih makanan manusia itu dikasih ke anjing? Ya, selama ini kan kasih dog food, tapi PSBB kayak gini susah keluar. Boleh aja makanan manusia dikasih makan ke anjing. Ada yang bilang oh nggak boleh karena ada garam. Ya, kata siapa anjing itu nggak butuh garam? Anjing itu butuh garam. Jadi tetap mereka butuh pasukan garam, tapi yang dosisnya normal. Nah, kalau misalnya manusia juga kalau makan garam kebanyakan, ya pasti nggak bagus ginjalnya. Ya, contoh kayak lu tiap hari makan mie instan ya, bisa goblok gitu. Kan ada mie yang itu pinter. Anjing juga sama, jadi anjing itu nggak boleh makan garam terlalu banyak. Kalau makanan kita cukup nggak terlalu banyak garam, kasih ke anjing boleh, gitu loh. Ya, jadi kayak ada yang bilang, oh anjing nggak boleh makan coklat. Ya benar, anjing nggak boleh makan coklat dengan dosis tertentu. Ya kalau misalnya lu anjing herder dikasih sebatang coklat gitu nggak ada masalah maksudnya. Masih oke, karena coklat yang dijual di pasaran itu bukan coklat asli, bukan konsentrat, jadi aman ya. Bayu Paramata, kalau ngerawat anjing golden harus pakai AC gak kandangnya? Shampoo-nya yang cocok buat golden apa? Nah, ini juga ada Mario Novaldo. Kalau piara alasan mamut tidak pakai AC sama sekali bisa gak? Jadi kembali kayak tadi udah ada pertanyaannya soal cowok pakai AC atau pakai kipas. Jadi semua anjing bisa dipelihara tanpa AC asalkan tidak panas. Misalnya kita pelihara anjing pakai AC, jangan ngarepin bulunya bagus atau tumbuh maksimal seperti di negara asalnya. Dia pindah ke Indonesia aja yang iklimnya tropis, bulunya juga pasti nggak mungkin tebal. Ya jadi boleh nggak boleh, tapi nggak bakal maksimal. Kita kasih vitamin bulu semahal apapun, kalau misal suhu ruangnya itu panas atau nggak dingin, bulu dia nggak bakal maksimal. Anissa Pertiwi. Jadi Anissa Pertiwi ini punya anjing 12 tahun, mix golden sama Coco. Dulu lagi muda, dia suka jalan-jalan, kukunya nggak panjang. Nah sekarang kukunya jadi panjang. Nah cara potongnya gimana ya? Biasanya kalau misalnya, makanya punya anjing dari kecil tuh biasanya dipegang-pegang kukunya tuh. Ya, kita kalau gunting kuku nggak boleh dia pelan-pelan, mesti jebret langsung gitu loh. Lalu beli gunting kuku yang bagus. Nah kalau nggak bisa, bawa ke salon. Jangan orang bisa juga, tapi ada beberapa anjing groomernya datang ke rumah, dia nggak mau dipotong kukunya, tapi begitu pindah ke salon, dibawa ke salon yang bukan teritorial dia mau dipotong kukunya.
Jadi buat anjing yang sudah susah dipegang ya, umur 12 tahun, bawa ke dokter hewan yang punya bius gas. Jadi dia bius gas, dibikin celeng-celeng dikit ya, baru bisa dipotong. Nah, sekalian juga dibersihin kerak giginya kalau misalnya mau diituin ya. Jadi buat anjing yang susah dipotong kukunya, apalagi sampai panjang begitu, mesti dibawa ke dokter, lalu minta bantuan dokter untuk dibius. Nanti kukunya itu akan dipotong ya, berdarah langsung dikasih obat. Ya, karena dia dibius, jadi dia nggak sakit, jadi nggak menyiksa dia ya. Eko Lusiawati, kok anjing pudel kecil matanya belekan terus, cuka apel bisa meredakan? Ya. Bener gak? Bob Kennedy, halo om, anjing saya toy poodle memasuki 3 tahun. Selama ini punya masalah air mata, memiliki bau tidak enak. Apakah solusinya? Jadi anjing poodle yang suka keluar air mata, pastikan bulunya, matanya itu tidak menusuk ke mata. Pertama itu. Lalu ada juga anjing yang matanya, alis mata, kulitnya itu ngadep ke dalam mata, jadi bulunya itu nusuk mata terus. Nah itu kalau misalnya kayak begitu mesti dioperasi ya. Itu sering terjadi di cowok-cowok. Nah di poodle karena dia terlalu banyak bulu, biasanya nusuk ke mata. Jadi kalau bisa sekitar mata bulunya dibotakin. Kalau bau ya karena dia air matanya di sini terus. Air mata itu kan protein, jadi ya bisa basi ya. Jadi kalau numpuk terus kita nggak pernah bersihin ya akan bau. Digunting aja biar tipis bulunya, biar kita gampang bersihin. Nah untuk menguranginya gimana? Ya untuk menguranginya kita mesti menaikkan daya tahan tubuh anjing itu. Kenapa anjing itu keluar air mata? Karena dia stres. Ya, ini terlepas dari bulu, dari debu ya. Karena dia stres, jadi dia mengeluarkan air mata. Supaya dia nggak stres, kita mesti kasih multivitamin yang bagus, makanan yang bagus, supaya daya tahan tubuhnya naik. Nah, sudah makanan bagus ya. Multivitamin sudah, coba multivitaminnya didoublein dulu, kita lihat reaksinya gimana ya. Ganti makanan juga mungkin bisa jadi pilihan. Mungkin karena makanan yang nggak cocok, jadi dia stres tubuhnya, keluar air mata terus. Brownies Molly, om anjing pomannya bulunya rontok agak parah, nggak sampai botak sih, gimana cara ngatasinnya? Bulu anjing rontok agak parah itu sudah berapa lama? Takutnya dia lagi memang masa ganti bulu. Kalau masa ganti bulu paling gampang begitu kita pegang gini ya, dibelai ya, dia bulunya gampang sekali copot ya. Kalau misalnya lagi ganti bulu gitu, kita mesti rajin sikatin tiap hari berkali-kali sampai cepet rontok, sampai cepet habis botaknya. Jadi kita sisir itu angkat bulu yang sudah mati sama bulu yang setengah mati. Nah semakin cepat kita angkat bulu yang setengah mati itu, begitu bulunya semakin cepat rontoknya, dia akan semakin cepat tumbuhnya. Jadi mesti kita sisir terus, kita cabut, istilahnya kita cabutin bulunya supaya cepat tumbuh bulu baru. Poison Gaming, gimana cara anjarin anjing pup nggak sembarangan? Jadi gini, kalau anakan ya, biasa kalau kita kandangin, begitu kita keluarin dia akan begitu habis makan dia akan Nah, udah tahu kayak begitu kalau misalnya kita keluar dari kandang, kita kasih dia ke tempat yang dia mau pupnya nggak sembarangan, yang kita mau. Nah, begitu dia pup, kita mesti puji dia. Langsung saat itu juga. Nah, begitu dia pop sembarangan, langsung omelin pada saat itu juga. Jangan nanti lu pulang kerja baru lu omelin. Nanti dia bingung, kok gua datang nyambut lu ngomelin gua. Ya, jadi mesti begitu. Nah, bisa pakai Pampers khusus buat anjing ya, yang banyak dijual di pet shop, di Tokopedia, Pet Station juga ada. Itu jadi kita taruh di beberapa tempat di dalam rumah. Kalau dia kencingin di situ, kencingnya meleset, kita ambil, kita teplokin. Nah, nanti kita buka lagi supaya dia nanti dia akan nyamperin ke bekas kencingnya. Anjing itu biasanya akan mengencingi tempat yang biasanya. Ya, memang ada anjing yang belangsatan ya kencingnya di mana-mana, tapi itu kayaknya cukup jarang. Ya, kebanyakan anjing itu kan kembali ke tempat asalnya yang sebelumnya dia kencingin atau dia pup. Vincentius Denias, anak anjing kalau baru lahir kira-kira sampai berapa bulan pakai lampu? Kalau gue biasa sampai umur 1,5 bulan ya, atau 1 bulan. Jadi begitu udah 1 bulan dia udah kuat, kita udah cabut lampunya, jadi udah nggak perlu pakai lampu lagi. Rudi Asa mau tanya, kalau buat herder itu baiknya dipacak berapa kali untuk hasilnya maksimal? Jadi kalau gue selalu pacak itu hanya 1 kali. Ya, begitu masa suburnya pacak sekali udah selesai, jadi nggak usah pacak berkali-kali ya. Caranya gimana?
sudah di vlog di channel di vlognya yang Hong Giant Alaskan kawin ya. Jadi bisa lihat di situ pakai sistem colek. Jadi dicolek di sekitar vaginanya. Kalau ekornya ngelipet berarti dia udah siap kawin. Atau kalau misalnya vaginanya dia kayak cenut-cenut gitu ya. Nah, dia udah bisa kawin juga. Atau ada juga beberapa betina suka gesek-gesek di kaki kita. Ya, kalau punya anjing jantan, biar mereka secara alami jantan itu akan makin nafsu atau betina itu akan ngasih pada saat dia di masa subur ya. Jadi kalau bisa kawinin sekali aja supaya ngitungnya gampang. Apalagi kalau buat yang mau sesar, jadi nggak hitungnya kalau bisa kawin 3 kalian kita mesti hitung hari ke-60 atau ke-65 dari hari keberapa. Ya kan, jadi kita bingung ya. Oke, sekian konsultasi kali ini. Sudah ada 15 pertanyaan, jadi sisanya itu akan kita lanjutkan di vlog berikutnya. Oke, sampai jumpa. Bye.